Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya ya, Puji, dalam kelas Matematika Diskrit 1, program studi informatika. Oke, hari ini kita sudah memasuki minggu kelima perkuliahan. Setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan salah satu evaluasi yang pertama ya, kuis 1. Dan mohon maaf sampai sekarang saya masih belum sempat mengoreksi ya, karena masih padat jadwalnya. Nanti akan segera saya koreksi dan saya tunjukkan hasilnya. Dan seperti janji saya minggu lalu, hari ini kita akan masuk pada materi quantifier, tepatnya predicate and quantifier. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, di awal saya akan menunjukkan definisi dari predicate. Ketika kita belajar bahasa Indonesia di SD mungkin ya, kita akan belajar tentang susunan kalimat yang berupa SPOK gitu ya, subjek, predikat, eh, objek, keterangan seperti itu. Nah, definisi dari predikat di sini tuh kurang lebih seperti itu. Jadi predikat itu perannya sebagai predikat setelah subjek. Jadi dia akan menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek tersebut. Nah, namun dalam konteks matematika diskrit ini, predikat itu alias subjeknya itu tidak melulu harus orang gitu ya. Namun bisa juga kita menggunakan bilangan sebagai subjek. Oke, nah sekarang kita akan melihat kalimat di bawah ini ya. Ini kalimat ya gitu. Kalimat kok kenapa bentuknya seperti persamaan? Ya, karena dalam matematika diskrit yang disebut kalimat itu tidak melulu susunan dari kata, tapi bisa juga dari kalimat matematika, ya bentuk kalimat matematika. Misalkan saya menyampaikan bahwa X lebih besar dari 3, maka dalam kalimat ini kita bisa mengatakan bahwa X-nya itu adalah subjeknya dan predikat itu adalah yang lebih besar dari 3. Atau bisa juga kita buat, oke, di sini sudah saya sampaikan, masalah pada kalimat X lebih besar dari 3, maka kita akan memiliki dua bagian, yaitu X ini adalah sebagai subjek, dan kalimat yang kedua itu adalah sebagai predikat, yaitu dia adalah lebih besar dari 3. Jadi di sini tugas dari predikat dia menjelaskan bahwa seperti apa kondisi X adalah dia akan lebih besar daripada 3. Begitu juga dengan ini ya. X di sini adalah subjek sama dengan Y plus 3 ini adalah predikat. X adalah X plus Y adalah subjek ya dalam hal ini, sama dengan Z itu adalah predikat. Jadi kita mendefinisikan subjeknya adalah yang di sebelah kiri dari penghubung. Bisa sama dengan atau tidak sama dengan. Seperti itu. Nah, lalu kita juga dapat menyatakan gitu ya, kalimat X is greater than 3 ini by PX. PX ini menyatakan dari predikat dari subjek X gitu ya. Jadi ini bukan polinomial X tapi definisi dari predikat X itu adalah subjeknya. Dia membicarakan subjeknya. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh di bawah ini ya. Jika kita menuliskan let Q ya of X, Y gitu ya. Jadi sekilas kalau kita melihat ini adalah suatu fungsi X di mana di dalamnya mengandung X, Y gitu ya. Namun dalam matematika diskrit kita bisa mendefinisikan bentuk ini atau kalimat ini sebagai suatu proposisi yang dinyatakan gitu ya. Kumpulan dari proposisi yang dinyatakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mendefinisikan Q, X, Y itu menyatakan X adalah capital city, X adalah capital of Y gitu ya. Nah, sekarang kita akan ditugaskan untuk menyatakan kebenarannya. Apakah kalimat-kalimat di bawah ini itu adalah benar? Ya. Jadi X dan Y itu adalah variabel.
variabel ini dapat kita rubah sesuai dengan petunjuk yang ada gitu ya. Kita akan menyesuaikan aja. Tadi posisi X itu adalah di tempat pertama, posisi Y di tempat kedua. Apakah benar jika kita sampaikan bahwa Jakarta is the capital of Indonesia? Oh benar, sehingga dia statementnya adalah true. Terus kemudian, apakah benar Manila ini adalah capital of Y? Oh bukan, Manila itu capital of Philippines gitu ya. Jadi ini adalah kalimatnya false. Exercise yang ketiga, apakah benar bahwa New York itu adalah capital of USA? Bukan ya, Washington DC ya. Sehingga pernyataan ini atau kalimat ini adalah false. Kemudian yang ketiga, apakah UK is the capital of Y? Nah ini hati-hati ya urutannya ya. UK is the capital of Y. Apakah UK ini adalah ibu kota dari London? Terbalik ya, seharusnya adalah London ibu kota dari UK. Sehingga kalimat ini pun juga false. Oke, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bentuk persamaan yang nampaknya itu seperti polinomial, ternyata dia bisa mendefinisikan suatu kalimat tertentu ya, atau suatu gabungan dari preposisi tertentu. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya saya akan melanjutkan dengan quantifiers ya. Quantifiers itu susah ya saya mendefinisikan. Ya, anggap saja di sini saya beri artian bahwa dia adalah hitungan gitu ya. There is another important way called quantifications gitu ya, to create a preposition from a preposition function gitu ya. Jadi ada langkah lain yang lebih penting gitu yang kita namakan adalah quantification atau menghitungkan untuk menuliskan suatu preposisi dari fungsi preposisi tersebut. Seperti apa itu? Saya lanjutkan dulu definisinya ya. Jadi quantification express gitu ya. Jadi quantification itu menyatakan bahwa tingkatan dari predikat itu benar di atas dari elemen range-nya. Seperti apa? Nanti dulu ya. Lalu kemudian ada 3 macam dari bentuk quantifier. Ada yang dinamakan universal quantifier, existential quantifiers, juga uniqueness quantifier. Ada yang pernah mendengar bentuk seperti ini? Universal quantifiers, existential quantifiers, and then uniqueness quantifier. Ya, kalau kita belajar saat di SMA, bunyinya akan semua, beberapa, dan satu, gitu ya. Uniqueness quantifier itu adalah suatu penghitung yang unik. Unik itu artinya hanya ada satu. Seperti itu. Nah, saya akan membahas satu persatu dari masing-masing quantifier yang sudah saya utarakan di awal. Yang pertama adalah universal quantifiers yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, seperti A terbalik. Contohnya seperti berikut. Misalkan saya menuliskan dalam bentuk seperti ini. Untuk semua X berlaku PX gitu ya. Jadi setelah lambang quantifiers, kita harus menyertakan subjek yang akan kita bahas itu apa. Subjek yang akan kita bahas itu seperti apa, kemudian bunyi predikatnya itu seperti apa. Saat subjek itu didekatkan dengan predikat itu seperti apa. Ya. Jadi, dapat dibaca juga ini adalah untuk semua X akan terjadi PX atau untuk setiap X akan terjadi ya. Misalkan semua, saya misalkan menuliskan semua mahasiswa informatika mendapat nilai A di matematika diskrit gitu ya misalkan.
mendapat A di matematika diskrit. Oke, seperti ini. Ya, maka kita bisa menuliskan, kita asumsikan mahasiswa informatika ini sebagai X. Nah, apa yang terjadi? Mahasiswa informatika ini loh mendapat nilai A di matematika. Ini menggambarkan definisi kalimat untuk semua X terjadi, kurang lebih seperti itu. Atau juga bisa didefinisikan sebagai setiap mahasiswa informatika mendapatkan nilai A di mata kuliah matematika diskrit. Itu ya, bisa dibayangkan ya kira-kira. Oke, selanjutnya untuk quantifier yang kedua itu adalah existential quantifiers ya. Existential berarti keberadaannya itu hanya sekedar eksis saja, jadi tidak keseluruhan, gitu ya. Nah, existential quantifiers dinyatakan dalam bentuk seperti ini, terbalik. Saya rasa ini nggak asing ya. Seharusnya ini sudah mendapat kuliah ini di selama SMA ya, mata pelajaran ini. Mata pelajaran matematika biasanya sih. Oke, seperti halnya seperti universal gitu ya. Jadi bentuk E terbalik ini memiliki definisi tersendiri. Ya, misalkan kita tuliskan seperti ini. Oke, kalimat ini itu dapat dibaca sebagai terdapat X gitu ya, sehingga PX gitu ya. Terdapat, jika tadi adalah semua atau setiap, maka ini adalah terdapat. Atau terdapat paling sedikit satu. Ya, paling sedikit satu. Itu artinya satu atau lebih. Ya, tapi biasanya kalau hanya satu, itu kita akan menggunakan uniqueness quantifiers. Tapi kalau minimal ada satu dan bisa lebih, maka kita akan menggunakan existential quantifiers. Seperti itu ya. Atau kita juga bisa mengartikan sebagai untuk beberapa. Ya. Ini adalah terdapat atau ada, ya. Terdapat atau ada, terus kemudian untuk setiap, ya. Untuk beberapa, sorry. For some, untuk beberapa. Atau bisa juga kita menggunakan terdapat paling tidak ada satu yang berlaku PX. Seperti ini. Ya, pahaminya kira-kira silakan disiapkan pertanyaan. Oke, saya akan melanjutkan untuk quantifier yang ketiga adalah bentuk uniqueness quantifiers. Ya, seperti yang saya utarakan di awal bahwa uniqueness quantifier itu artinya hanya ada satu gitu ya, tidak bisa lebih. Yang memenuhi hanya ada satu subjek gitu ya, yang memenuhi predikat tersebut. Predikat apakah tergantung dari kalimat yang diberikan. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini, ya terbalik kemudian tanda seru ya. Artinya hanya ada satu. Ya. Hanya ada satu X untuk yang memenuhi predikat PX seperti ini. There exists unique X such that PX is true. Oke, berikut saya berikan contoh yang memanfaatkan definisi dari quantifier ya. Jadi pada exercise ini kita diminta untuk mengekspresikan ya bentuk PX ini yaitu X spends more than 5 hours every weekday in class dengan memanfaatkan beberapa bentuk quantifier yang sudah saya jelaskan di awal. Gitu ya. Misalkan dan saya meminta ini untuk menjelaskan menuliskannya dalam bahasa Inggris sambil kita berlatih ya. Oke, contohnya kita ambil satu contoh yang pertama pada exercise 16A. Misalkan saya mendefinisikan X sebagai mahasiswa informatika gitu ya. Jika saya berbicara mahasiswa informatika berarti kan ada banyak kemungkinan. Jika saya berbicara satu nama, maka kan hanya ada satu kemungkinan, ya dia aja gitu ya. Tapi jika saya berbicara mahasiswa informatika, maka ada banyak nama. Nah, sekarang kita tadi sudah belajar bahwa
bentuk E terbalik ini menyatakan beberapa ya. Bisa there is, bisa there are, atau bisa for some gitu ya. Atau bisa saya tuliskan there is less than one gitu ya. Jadi paling tidak ada satu seperti itu. Terserah, kalian bisa memanfaatkan salah satu di antara tiga kata tersebut untuk mendefinisikan bentuk ini, E terbalik ini. Jadi misalkan contoh yang 16A kita definisikan sebagai mahasiswa informatika in English, berarti informatics students ya. Berarti kalau terdapat gitu ya, berarti there are gitu ya. There are informatics students who spend more than 5 hours every weekday in class. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan X-nya dulu. Oh, di sini ada all students ya. Boleh ya, saya memodif sebagai informatics students. Informatics students, there are informatics students spend more than 5 hours every day in class. Jadi ada beberapa mahasiswa informatika itu yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam setiap minggunya di kampus. Untuk exercise yang B, C, dan D, silakan saudara kerjakan sebagai tugas. Ya. Oke, saya akan melanjutkan dengan bentuk precedence of quantifier. Quantifier yang tadi saya sampaikan, ada quantifier universal dan quantifier eksistensial. Itu pasti akan memiliki higher precedence gitu ya. Dari semua logical operator kalkulus secara proporsional gitu ya, secara proporsional. Misalkan seperti apa? Jika kita membicarakan higher precedence ini, jika di bahasa Indonesia kan sangat banyak ya, artinya hak lebih tinggi ya. Jadi maksud higher precedence di sini adalah kita bisa mendefinisikan bentuk universal dan eksistensial itu dalam bentuk lain. Jadi dia bisa dioperasikan gitu ya. Operasikan seperti halnya preposisi. Jadi dia bisa ditemukan dengan bentuk dan, atau gitu ya, disjunction, conjunction seperti itu. Artinya dia juga bisa dilakukan seperti itu. Definisi dari higher precedence. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa melihat bahwa untuk semua XPX atau QX gitu ya. Nah, bentuk ini dia merupakan bentuk disjunksi dari untuk semua XPX dan QX. Seperti itu. Nah, di dalam kata lain, kita bisa menggambarkannya juga dalam bentuk seperti ini. Untuk semua XPX atau QX, ya. Atau bisa juga kita menuliskannya untuk semua X dalam kurung TX dan QX. Seperti itu. Jadi ini bentuknya seolah-olah kayak kita memberikan misalkan definisi negasi di depan seperti itu. Sehingga jika yang dan akan berubah menjadi apa. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada exercise selanjutnya, yaitu exercise ke-17. Pada exercise ke-17 kita diminta untuk mentranslate ya setiap statement yang ada di sini dalam bentuk ekspresi logika dengan menggunakan predicate, quantifiers, dan logical connectives ya. Jadi kita bisa menggunakan bentuk quantifiernya, bisa menggunakan predicate-nya, juga bisa menggunakan logical connective. Seperti apa ya tadi, seperti disjungsi, konjungsi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan pilih salah satu sebagai contoh gitu ya. Kita ambil salah satu di antaranya, misalkan saya pakai yang B ya, biar nggak terus ya. Not everyone is perfect gitu ya. Misalkan saya mendefinisikan
is perfect itu adalah sebagai predicate ya, yaitu PX gitu ya. Jangan lupa di awal kita mendefinisikan dulu. Kemudian everyone ini itu artinya berarti tidak semua orang. Jika tidak semua orang, kita memiliki banyak opsi. Jika saya bilang tidak setiap orang itu perfect, saya bisa menggunakan dengan negasi universal quantifier of X dari predicate X, bisa seperti ini. Atau bisa juga saya mendefinisikan sebagai karena dia adalah not everyone, berarti dia adalah sebuah existential quantifier. Jika existential quantifier, maka saya bisa menggambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita memiliki beberapa macam untuk menuliskan. Apakah ini benar, Bu? Benar. Apakah ini salah, Bu? Benar juga. Jadi ini adalah pilihan. Ya, kalau ini kan gampang ya. Kalau kita sudah tinggal ambil all, terus kemudian at least one. Kalau at least one itu berarti eksistensial. Kalau all berarti kita pakai universal. Kalau saya bilang everyone, berarti everyone itu adalah each ya. Kalau each berarti kita pakai universal, seperti itu. Silakan dikerjakan untuk soal yang lainnya sebagai tugas. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada binding variables. Ya, di sini saya memberikan artiannya di baris selanjutnya. Kita ketika bicara sebuah quantifier dan dia digunakan pada variabel X, maka kita akan katakan bahwa itu merupakan sebuah kejadian yang terikat. Nah, terus kemudian terjadinya variabel yang tidak terikat oleh quantifier atau set yang sama dengan nilai tertentu itu dapat dikatakan bebas. Ya, jadi kita bicara variabel bebas dan variabel terikat. Ini saya rasa sudah diajarkan Bu Tini di mata kuliah kalkulus ya. Nah, kemudian bagian dari ekspresi logis yang digunakan oleh quantifier dalam ruang lingkup oleh quantifier adalah ruang lingkup dari quantifier itu sendiri. Jadi ini hanyalah definisi saja. Jadi ibaratnya ketika kita belajar graf, bagian dari graf itu dia merupakan subgraf. Jadi masih bagian dari graf itu sendiri. Begitu pula dengan ini. Jadi ketika kita ketemu quantifier, ada dua macam quantifier dan predicate yang dia digabungkan oleh connective logic gitu ya. Maka kita bisa mengatakan salah satu dari quantifier tersebut dia merupakan bagian dari quantifier itu sendiri. Jadi mereka berdua saling berkaitan, saling berhubungan seperti itu. Nah, lalu ini adalah contoh dari binding variabel ya. Bisa dikatakan misalkan, nah jika tadi kita menyatakan predikatnya itu langsung disampaikan dalam bentuk PX gitu ya. Sekarang kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Contohnya, terdapat X di mana X plus Y itu sama dengan 1. Kita katakan bahwa variabel X ini adalah terikat oleh existential quantification atau quantifier dari existential quantifier tersebut. Sedangkan variabel Y adalah variabel bebas. Kenapa? Karena subjek yang dituliskan pada quantifier dan predicate itu hanya X saja. Sehingga nilai X ini kudu ada gitu ya. Nilai X ini harus ada sehingga dia dikatakan variabel terikat. Sedangkan nilai Y ini kalaupun dia nggak ada itu nggak masalah. Sehingga dia akan disebut sebagai variabel atau nilainya berapapun dia nggak masalah karena yang hanya diikat dia adalah variabel X. Kemudian pada kalimat yang lain, misalkan seperti ini. Terdapat X di mana PX itu dan QX dan untuk semua X, RX misalkan dinyatakan seperti ini. Ini pun juga saya katakan demikian. Dia dikatakan sebagai semua variabel itu terikat. Kenapa? Ya jelas saja lah, wong variabelnya cuma 1, X aja, gitu ya. Kalau pada contoh yang pertama kan
variabelnya ada dua, ada X dan Y, sehingga salah satunya terikat, salah satunya bebas. Namun pada kalimat yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel X saja. Sehingga dikatakan bahwa semua variabel adalah terikat. Oke? Nah, kemudian scope-nya, the scope of the first quantifier itu kan yang bentuknya, dia adalah ekspresi dari jadi ruang lingkup ya. Ruang lingkup dari quantifier eksistensial X ini, dia adalah mengekspresikan bentuk Px dan Qx. Sedangkan ruang lingkup yang kedua, scope-nya atau batasannya gitu ya, dia adalah ekspresi dari Rx. Scope itu adalah batasan. Oke. Selanjutnya, kita akan menuju ke contoh kembali, yaitu contoh ke exercise ya, latihan yang ke-18. Pada latihan ke-18, kita diminta determine the truth value of each of the statements if the domain of each variable consists of all real numbers. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari nilai kebenaran gitu ya. Nilai kebenaran X-nya itu berapa dari statement itu jika kita memilih bahwa X-nya itu adalah selalu bilangan real. Misalkan contohnya kita ambil yang B gitu ya, ini yang paling menarik ya. Terdapat nilai X sehingga berlaku X kuadrat min 1. Kalau kita coba menghitung ya, jika X kuadrat itu sama dengan min 1, maka X itu adalah plus minus akar min 1. Kita ketahui bahwa nilai X akar X min 1 itu adalah sebuah bilangan kompleks. Jadi dia bukan bilangan real. Sehingga pada contoh yang ke B, coba kita lihat berapakah nilai X sehingga berlaku X kuadrat sama dengan min 1. Saya rasa tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena yang diminta domainnya adalah sebuah bilangan real. Sehingga pada soal yang ke B ini kita tidak menemukan truth value gitu ya. Sebuah nilai kebenaran yang menyatakan bahwa ini sebuah nilai yang mengarahkan bahwa predikat tersebut itu adalah benar, sehingga B itu adalah terdapat nilai X sehingga berlaku X kuadrat sama dengan min 1. Itu adalah false. Hujan kan? Oke, selanjutnya kita akan masuk pada subbab logical equivalencies, itu involving quantifier gitu ya. Jadi di sini kita sampaikan bahwa jika ada pernyataan yang melibatkan predikat dan quantifier secara logis, dia dikatakan setara jika dan hanya jika mereka memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya jika ada predikat dan quantifier yang memiliki nilai kebenaran yang sama, apapun itu predikatnya digantikan dalam pernyataan ini, dan apapun domainnya digunakan dalam fungsi preposisi ini. Jadi jika nilai kebenarannya sama, maka dia dinyatakan setara. Nah, biasanya kita menggunakan notasi S, itu akan ekivalen dengan T untuk menunjukkan bahwa dua pernyataan S dan T itu akan melibatkan predikat dan quantifier tadi, dia secara logis dikatakan setara. Ya, kita menggunakan definisi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah negating quantified expression. Jadi ini adalah yang sudah saya sempat singgung di awal tadi ya. Jadi dia bentuk negasi dari ekspresi quantifier.
Jadi misalkan kita ada statement seperti ini. Every student in your class has taken a course in calculus, gitu ya. Setiap siswa di kelas kamu itu sudah mengambil kuliah kalkulus, gitu ya. Kebalikannya apa? Negasinya itu apa? Untuk mempermudah, sebaiknya kalimat ini kita ubah dulu dalam bentuk kalimat mathematics ya. Karena every student, maka kita bisa menggunakan universal quantifier. Siapa yang akan kita bahas subjeknya? Dia adalah students. Jadi X ini menyatakan students. Every students in your class. Jadi ya, X ini mendefinisikan adalah setiap siswa pada kelas kamu gitu ya. Every student in your class. Predikatnya adalah has taken a course in calculus. Seperti itu. Sehingga negasi dari kalimat tersebut adalah kita tinggal berikan saja untuk setiap X, PX, negasinya itu apa gitu ya. Kita bisa langsung memberikan not di depannya, kita juga bisa menggantinya dengan kebalikan dari semua. Kalau kebalikan dari semua berarti dia adalah beberapa X, berarti negasi. B, ya, seperti itu. Silakan nanti difahami, jika nanti sekiranya kurang paham, bisa saudara tanyakan saat kita di sesi diskusi, ya. Saya kan bisa tinggal menambahkan not bisa, ya. Cuman ini adalah tidak standar. Ibarat yang pernah saya sampaikan bahwa saya mengatakan satu dosen itu sejumlah 12. Nah, jika kita memberikan negasi itu hanya satu dosen itu bukan 12, itu kan ibaratnya preposisi yang tidak jelas. Ya, jadi misalkan kita diminta mencari negasinya, berarti satu dosen itu 11. Misalkan seperti itu. Atau sebaliknya malah, yang lebih parah ketika preposisi di awal itu yang salah. Misalkan satu dosen itu ada 11. Lalu kemudian negasinya bagaimana? Satu dosen itu adalah 12. Jadi kita tidak bisa menuliskan satu dosen itu bukan 11 karena itu pernyataan yang tidak jelas. Jadi ketika kita sudah tahu kebalikannya, maka sebaiknya kita menggunakan kata kebalikannya untuk menunjukkan negasinya. Seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Ini kita bisa menggunakan alternatif jika bentuk preposisi tersebut memang tidak memiliki kebalikan. Contohnya ini. Kita bisa membuat negasinya sebagai not every student in your class has taken a course in calculus. Jadi tinggal diberikan not di depannya. Namun akan lebih sempurna jika dia dibuat dalam bentuk seperti ini. Beberapa berarti apa? There is at least a student in your class who has not taken a course in calculus. Jadi tinggal ditambahkan not pada preposisi taken, terus kemudian yang tadi universal dia akan dirubah menjadi eksistensial. Nah, dengan kata lain, tadi kan ada dua opsi ya, kita bisa menambahkan not atau kita bisa mencari kebalikannya secara sesungguhnya gitu ya. Dengan kata lain, dua kalimat tersebut dikatakan setara. Jadi kalimat ini setara dengan kalimat ini, alias sama saja. Nah, saya bisa menggambarkannya dalam bentuk seperti ini. Tabel ini menyatakan tentang hukum De Morgan untuk quantifier. Misalkan kita diminta mencari negasi dari bentuk ini, ya, dia akan ekivalen dengan bentuk ini. Negasi bentuk ini dia akan ekivalen dengan bentuk ini. Sehingga ini dan ini adalah setara, ini dan ini adalah setara. Nah, sekarang untuk exercise ke-19 ya, kita diminta untuk mencari counter example. If possible, to these universally quantified statements, where the domain for all variable consists of all integers.
Jadi kita diminta untuk mencari counter example alias kebalikannya, contoh yang sebaliknya jika memang bisa dilakukan untuk menunjukkan kalimat tersebut dengan kita mengasumsikan domain dari masing-masing variabel itu terdiri dari bilangan real. Integer, semuanya bilangan bulat, all integer semuanya bilangan bulat. Misalkan, ini yang paling gampang ya, saya ambil contoh yang ketiga. Untuk semua X berlaku X sama dengan 1. Kita cari sebaliknya. Tidak semua X itu berlaku X sama dengan 1. Jelas ya? Jika kita ambil itu X itu adalah bilangan real, maka tidak semua bilangan real itu bernilai 1. Karena kita memiliki, bilangan integer bulat ya. Tidak semua bilangan bulat itu bernilai 1. Masih memungkinkan. Atau kita bisa merubah definisinya, misalkan terdapat paling tidak ada satu nilai bilangan real, di mana paling tidak ada satu ya bilangan real, di mana X-nya itu adalah tidak sama dengan 1. X-nya itu tidak sama dengan 1. Kita bisa kita tuliskan di sini. Terdapat X, di mana X-nya tidak sama dengan 1. Seperti itu ya. Silakan dilakukan untuk contoh yang ke A dan yang ke B. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saat sesi diskusi. Nah, lalu kemudian ada yang dinamakan nested quantifier gitu ya. Nested quantifier itu kita menggabungkan dua macam quantifier untuk menyatakan dalam satu predikat gitu. Tapi tentu saja di sana ada variabel yang lebih dari satu. Apakah boleh hanya satu saja? Nah, ini rasanya tidak mungkin jika hanya ada satu subjek yang dinyatakan dalam nested quantifier. Maka kita harus jumlah subjeknya adalah bergantung dari jumlah quantifier yang mengikutinya. Contohnya seperti ini. Untuk semua X terdapat Y sehingga berlaku X plus Y sama dengan 0. Jika demikian, maka kita katakan bahwa variabel X dan variabel Y adalah sebuah variabel yang terikat. Namun jika ininya dihilangkan, maka kita bisa mengatakan bahwa variabel Y adalah variabel bebas dan variabel X adalah variabel terikat. Seperti itu, dan sebaliknya. Jika ini saya hilangkan, maka variabel Y menjadi variabel terikat dan variabel X adalah variabel bebas. Namun jika dua-duanya saya nyatakan dalam nested quantifier, maka dua-duanya adalah variabel terikat. Ya, untuk setiap X berlaku Y sehingga X plus Y itu bernilai sama dengan 0. Jadi kita mencari nilai berapa X-nya dan berapa Y-nya sehingga berlaku X ditambah Y-nya itu nilainya adalah 0. Nah, ini ada beberapa contoh dengan saya berikan predikatnya. Kebetulan di sini saya berikan dalam kalimat bahasa Indonesia. Silakan dinyatakan pula dalam kalimat bahasa Indonesia. Saya rasa sudah jelas ya. X telah mengirim email kepada Y, gitu. Jadi ketika saya gambarkan dalam bentuk, misalkan saya asal menggunakan yang ini ya, yang F gitu ya. Untuk semua X, untuk semua Y berlaku Q, X, Y. Jika Q, X, Y ini menyatakan X telah mengirim email kepada Y, maka kalimat ini saya bisa mendefinisikan sebagai semua X telah mengirimkan email kepada semua Y. Seperti itu ya, jadi dua-duanya adalah terikat. Yang lainnya silakan dikerjakan dalam berupa contoh. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke contoh lainnya gitu ya. Jadi kita diminta untuk mendefinisikan beberapa kalimat yang ada pada exercise ini dengan menyatakan jika kita bicara students maka dia dilambangkan dengan SX. Jika kita bicara tentang faculty member dia adalah FX. Kapan student, kapan faculty member gitu ya. Kita asumsikan kalau kita menyebut kalimat student adalah langsung pada nama, tanpa Mr., tanpa Mrs.,
tanpa professors gitu ya. Tapi kalau faculty member berarti kita menggunakan gelar gitu, misalkan Mr., Mrs., Profesor dan seterusnya. Oke ya, di mana predikatnya adalah bentuk A, X, Y, di mana X itu has asked Y a questions. Nah, sekarang kita diminta untuk mendefinisikan. Misalkan saya akan mulai menuliskan salah satu contoh, misalkan saya ambil yang D ya. Some students berarti existential quantifiers. Some students, jadi bukan X ya, tapi SX, has not asked any faculty member a questions. Tadi bilangnya kalau ask itu dia pakai AXY, kalau has not asked berarti dia negasi dari A. X-nya apa? X-nya adalah SX. Y-nya apa? Y-nya adalah faculty member. F. Sudah. Untuk contoh ABC silakan saudara kerjakan sesuai dengan contoh pembahasan yang saya berikan. Begitu juga untuk soal-soal yang selanjutnya, ya, tinggal mendefinisikan saja. Oke, selanjutnya quantification of two variables, gitu ya. Dengan menggunakan dua variabel, seperti apa? Ya, ini adalah bentuk gambaran dari penjelasannya di awal ya. Kira-kira kapan dia akan benar, kapan dia akan salah, gitu ya. Silakan kalian baca sendiri. Misalkan saya ambil salah satu contoh gitu ya. Jika ada statement untuk setiap X, untuk semua Y gitu ya, berlaku PXY, kapan dia akan benar? PXY itu akan benar jika setiap pasangannya itu adalah benar. Jika ini benar, maka dia akan berlaku ini benar. Dan kapan dia akan salah gitu? Dia akan salah jika terdapat dari salah satu pasangan ini yang salah. Jika misalkan salah satu ini salah, untuk semua XPX ini salah, maka statement tersebut juga salah. Dan sebaliknya. Silakan nanti saudara baca kembali yang bawah. Nah, terus kemudian valid arguments ya. Jadi di awal kemarin kita sempat mendapatkan salah satu tugas ya, yang ditanyakan argumentsnya itu valid tidak? Seperti itu. Nah, tanpa kita menggunakan rumus apapun, kita hanya membaca ternyata dari beberapa kalimat itu saling bersesuaian, maka kita bisa menyatakan bahwa argumen tersebut adalah valid. Contohnya seperti ini. If you have a current password, then you can log onto the network. Ini saya rasa contoh yang kemarin ya. Jika kamu memiliki passwordnya yang terbaru, maka kamu bisa masuk pada jaringan tersebut. Nah, ternyata pada kenyataannya, you have a current password. Kamu memiliki password yang terbaru. Maka artinya, maka kamu bisa masuk pada jaringan tersebut. Nah, ini kan sesuai ya. Tadi di statement yang awal dikatakan bahwa jika memiliki current password, maka dia bisa masuk pada jaringan tersebut. Nah, ternyata pada kenyataannya dia itu punya current password dan pada akhirnya dia bisa masuk ke jaringan tersebut. Sehingga kalimat ini dia dikatakan valid arguments. Seperti itu. Alias kalimat yang valid. Oke, saya lanjutkan. Oke, jika 2 minggu yang lalu kita menemui sebuah kasus untuk menunjukkan apakah kalimat tersebut itu valid atau tidak, kita hanya bisa memperkirakan apakah masuk akal atau tidak jika 3 kalimat tersebut digabungkan gitu ya. Dan seperti yang saya janjikan, maka hari ini saya akan memaparkan gitu ya. Bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa argumen tersebut itu adalah valid dengan menggunakan sebuah rumus. Ya, langkah pertama kita perlu mendefinisikan setiap preposisi itu dalam bentuk matematik. Misalkan ya, kita mendefinisikan kalimat yang pertama yaitu you have a current password sebagai bentuk P. Kemudian you can log onto the network dalam Q.
argumen yang pertama atau premis yang pertama tadi, kita melihat bahwa ada statement yang menyatakan jika P maka Q. Maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk P maka Q. Terus kemudian premis yang kedua dia menyatakan P. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengetahui kesimpulannya itu? Bisa disimak dalam tabel berikut. Kita akan bisa memanfaatkan beberapa rules of inference untuk menyatakan conclusion atau kesimpulan dari beberapa premis untuk menunjukkan bahwa argumen tersebut valid atau tidak. Ya, kita bisa menggunakan modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogism, atau disjunctive syllogism. Bunyinya seperti apa? Sudah saya paparkan di sini ya. Rule of inference. Jadi jika premis pertama P, jika premis kedua P maka Q, maka conclusion-nya adalah Q. Untuk modus tollens, jika premis yang pertama adalah minus Q, premis yang kedua P maka Q, maka conclusion-nya adalah negasi P. Kalau untuk syllogism, kalau selama kita masih SMA ya, ini seingat saya ya, kita pun juga sudah belajar tentang rules of inference. Cuman yang syllogism ini hanya satu macam syllogism atau syllogisme. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa untuk syllogism ini ada dua macam. Ada hypothetical syllogism, ada juga yang disjunctive syllogism. Seperti apa bunyinya? Jika hypothetical syllogism, kita bisa melihat ketika premis pertama adalah P maka Q, premis kedua adalah Q maka R, maka conclusion-nya adalah P maka R. Sedangkan untuk disjunctive syllogism, jika premis pertama adalah P atau Q, jika premis kedua adalah negasi P, maka conclusion-nya adalah Q. Ya, silakan dibaca sendiri dan dipelajari kembali. Nah, untuk rules of inference yang kedua, ini merupakan rules yang berupa bantuan gitu ya. Jadi misalkan kita hanya memiliki satu premis dan kita tidak bisa mendefinisikannya dalam sebuah conclusion, maka kita bisa menggunakan addition simplification. Artinya jika memang dirasa memang perlu ditambahkan, maka kita bisa menambahkan dengan bentuk atau. Karena mengapa boleh atau? Karena atau itu jika salah satunya benar saja dia benar. Artinya P saja atau Q saja itu adalah definisinya tetap satu. Dan kita juga bisa menggunakan simplification. Simplification itu adalah kita hanya memanfaatkan salah satunya. Jadi jika P dan Q kita bisa mengambil P saja, kita juga bisa mengambil Q saja. Kalau conjunction ini kan tinggal menggabungkan ya. Jika premis pertama P, jika premis kedua Q, maka conjunction-nya adalah P dan Q dan seterusnya. Ada juga resolusi seperti ini ya. Jika premis pertama P atau Q, premis kedua negasi P atau negasi R, maka kesimpulannya adalah Q atau R. Ya, dan bentuk-bentuknya ini adalah tautologi ya. Tautologi ini yang menyatakan bahwa semuanya nanti akan berlaku benar. Silakan coba dalam tabel kebenaran ya. Nah, lalu kita bisa melihat contoh yang pertama. Contoh pertama, di sini kita diminta untuk gini ya. Misalkan ada kalimat it is below freezing now. Yang ada di sini itu sekarang sedang freezing atau sedang membeku. Nah, sekarang apa yang membeku kita tidak tahu ya, kondisi membeku ini seperti apa sehingga kita tidak bisa memberikan kesimpulan. Sehingga solusinya kita bisa memanfaatkan dari rules of inference yang saya paparkan di awal. Sehingga jika ada preposisi P yang menyatakan ini sekarang di bawah sedang beku nih, bisa dikatakan maka bisa juga di sini karena hujan, makanya dia terasa beku banget, dinginnya kebangetan sampai dia terasa seolah-olah seperti itu. Apa tadi rule of inference-nya? Jika premisnya P, kita beri kesimpulan P atau Q, maka dia disebut addition seperti itu. Kemudian contoh yang kedua sebaliknya ya, ada P dan Q, kita ambil salah satu berarti simplification.
Oke, untuk contoh yang ketiga ini lebih menarik lagi ya. Jadi karena kita dihadapkan langsung pada sebuah studi kasus dan kita diminta untuk mencari kesimpulannya. Ini ibaratnya kayak sebuah detektif gitu ya, seorang detektif yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Kita diberikan beberapa clue, di mana clue-clue tersebut dinyatakan dalam beberapa premis gitu ya, dan kita diminta untuk mengambil kesimpulannya. Nah, langkah pertama untuk memudahkan penyelesaian adalah kita perlu menyampaikan setiap premis itu dalam bentuk kalimat matematis. Contohnya, maka kita pertama perlu mendefinisikan setiap premis yang ada di sini ya. Misalkan kita definisikan it is sunny this afternoon sebagai P, misalkan and it is colder than yesterday sebagai Q. Terus kemudian we will go swimming sebagai R, seperti it is sunny. Sunny saya rasa sudah didefinisikan di awal. Go swimming juga sudah didefinisikan, sehingga kita perlu mendefinisikan lagi we will take a canoe trip by S, and then if we take a canoe trip tadi sudah, then we will be home by sunset. Kita akan menyelesaikan teka-teki permasalahan ini ya. Entah siapa yang sedang kebingungan, kesimpulannya seperti apa gitu ya. Kita akan menyatakan dulu setiap premis dalam sebuah kalimat matematika. Premis 1 menyatakan bahwa it is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. It is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. Terus kemudian premis yang kedua menyatakan we will go swimming only if it is sunny. Jika R maka T. Terus kemudian premis yang ketiga adalah oke, lalu untuk premis ketiga, if we don't go swimming, then we will take a canoe trip. If we don't go swimming, berarti kita tinggal negasi R, maka S gitu ya. Kemudian premis yang keempat adalah if we take a canoe trip, berarti if we take a canoe trip, then we will be home by sunset. Seperti itu. Nah, sekarang kita diminta untuk mengambil kesimpulan dari semua premis ini. Tentu saja kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan dari 4 premis ya. Kita akan menyelesaikannya satu persatu. Caranya bagaimana? Kita akan memanfaatkan rules of inference untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sekarang caranya saudara perlu mengecek kembali. Ada nggak ya rules of inference yang berlaku seperti ini? Ternyata rules of inference yang berlaku seperti ini tidak ada. Sehingga langkah pertama kita perlu mendefinisikan premis yang pertama itu pada rule inference yang kedua. Apakah dia perlu disimplifikasi atau perlu diberikan addition sehingga dia bisa diselesaikan dengan premis kedua. Itu saja ke perhitungannya. Oke, ini adalah perhitungannya. Langkah pertama, premis yang ada ini kita lakukan simplifikasi. Kita hilangkan satu-satu sehingga kita bisa kaitkan dengan premis yang selanjutnya dengan menggunakan rules of inference. Oke, ini kita lakukan simplifikasi, kita ambil min P-nya aja. Kenapa kita ambil min P-nya? Karena di premis selanjutnya adalah kita melibatkan P, tidak melibatkan Q. Seperti itu ya. Kita simplifikasi sehingga tersisa negasi P saja. Kemudian ini adalah premis yang kedua. Ini adalah premis yang satu. Premis yang kedua berlaku R negasi P. Kita selesaikan dengan menggunakan rules of inference yaitu modus tollens. Apa berlakunya jika ada negasi P dan R maka P? Maka conclusion-nya adalah negasi R. Lalu ini kita jadikan sebagai premis baru, yaitu kita sebut aja premis 1, 2, karena dia merupakan conclusion dari premis pertama dan premis kedua. Lalu kita selesaikan premis tersebut dengan premis yang ketiga. Negasi R, kemudian premis yang kedua negasi R maka S. Kita selesaikan menggunakan modus ponens dan menghasilkan kesimpulannya yaitu S. Kita definisikan sebagai dia premis, ini misalkan premis 4 gitu ya, premis 5 gitu ya.
sini misalkan sebagai premis 6. Lalu kemudian premis 6 kita akan selesaikan dengan premis yang keempat yang diberikan pada soal tadi, pada clue tadi. Kita selesaikan menggunakan modus ponens, sehingga kesimpulannya adalah T. Jadi dari teka-teki panjang yang tadi, kira-kira jawabannya apa sih gitu ya? Jawabannya adalah T. Berarti we will be home by sunset. Pada akhirnya nanti saya akan pulang saat sunset. Menarik ya, saya rasa ya. Jadi nanti saudara akan menemukan soal-soal seperti itu ya pada exercise. Silakan saudara kerjakan sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan di awal. Dirubah dulu dalam bentuk kalimat matematik, kemudian kita memanfaatkan rule of inference untuk memberikan konklusi akhir. Oke, silakan itu dikerjakan. Oke, terus kemudian ini fallacy ini akan dibaca sendiri ya, saya rasa fallacy ini. Fallacy ini tugasnya adalah dia mengkonfirmasi sebuah konklusi gitu ya. Dia juga bisa gini. Jadi fallacy itu bisa ada dua macam. Dia bisa mengkonfirmasi sebuah konklusi, dia juga bisa denying the hypothesis gitu ya. Artinya menolak bahwa hipotesisnya itu tidak benar. Contoh fallacy yang confirming the conclusion itu misalkan saat ini itu lagi cerah gitu ya. Dan saya pengen keluar nih. Ternyata kesimpulannya itu adalah saya mau keluar. Oh, berarti saat ini adalah sedang cerah. Jadi itu adalah salah satu bentuk fallacy yang confirming the conclusion. Nah, bentuk fallacy lain yaitu yang denying the hypothesis gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada kalimat menyatakan bahwa if tomorrow is Saturday, then I will go home gitu. Jika besok itu adalah hari Sabtu, maka saya mau pulang. Ternyata besok itu bukan Sabtu, tapi Thursday, gitu ya, alias Kamis ya. Berarti apa yang terjadi ya? Berarti aku nggak pulang, gitu ya. Ini adalah jenis bentuk fallacy yang denying the hypothesis, tapi dia sama-sama adalah memberikan memberikan penjelasan pada konklusi yang diberikan. Nah, sekarang kita memanfaatkan rules of inference pada quantifier statement. Sama ya, ini misalkan pada definisi universal instantiation jika berlaku untuk semua x, px gitu ya. Jadi saya bisa dong menyimpulkan misalkan C ini adalah sebuah konstan, X itu adalah variabel, di mana C itu adalah elemen dari sebuah variabel X, maka kesimpulannya ya udah saya ambil PC, boleh. C itu adalah misalkan X itu adalah setiap bilangan real, C ini adalah saya ambil nilai bilangan realnya, maka kesimpulan ini itu diperbolehkan. Atau sebaliknya, kalau universal instantiation itu dari hal yang luas kita bisa ngambil sampelnya. Kalau universal generalization itu dari hal yang sempit kita mengeneralkan. Jadi kalau misalkan saya bilang PC itu for arbitrary C, maka saya bisa menyampaikan bahwa untuk semua X adalah PX. Ini kebalikan dari universal instantiation. Begitu juga untuk existential instantiation. Jadi ketika kita berikan contoh yang secara luas, maka kita bisa memberi kesimpulan yang permisalannya. Begitu juga untuk existential generalization. Jadi tinggal dibalik saja. Dari contoh yang khusus, maka kita perluas atau kita generalkan. Oke. Untuk universal instantiation, itu ada aturan inference yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa sebuah predikat PC itu adalah benar, di mana C itu adalah anggota tertentu dari domain. Ya, jadi C itu harus merupakan anggota tertentu dari domain X. Nah, untuk instansiasi universal itu digunakan ketika kita itu akan menyimpulkan dari pernyataan, misalkan nih, saya bilang, semua wanita itu bijaksana. Dan saya bisa mengambil sampel, misalkan Lisa itu adalah wanita. Jadi Lisa itu adalah bijaksana. Kita bisa melibatkan instansiasi universal pada problem seperti ini. Gitu ya. Jadi
dari banyak kita akan ambil satu sampel atau sebaliknya. Dari satu sampel kita ambil kebalikannya. Misalkan yang untuk yang universalnya, kalimatnya adalah Lisa adalah bijaksana. Maka saya dapat menyimpulkan karena Lisa itu adalah bijaksana, maka semua wanita adalah bijaksana. Atau beberapa wanita adalah bijaksana. Tergantung dia universal apa eksistensial. Ini untuk yang universal ya. Yang universal generalization tadi kebalikannya. Untuk existential instantiation saya rasa juga sama. Misalkan saya bisa memberikan informasi terkait banyak orang, maka saya bisa mengambil satu orang tertentu untuk mewakili pernyataan tersebut. Nah, sebalikannya, kalau generalization dari informasi yang satu orang, saya bisa mendefinisikan bahwa semua orang seperti itu. Gitu ya. Oh, misalkan Joko adalah playboy gitu ya, misalkan. Jadi saya bisa pada existential generalization, saya mengatakan bahwa beberapa laki-laki itu playboy. Padahal tadi saya menyatakan hanya Joko saja, tapi Joko itu bisa mewakili definisi oleh beberapa laki-laki. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh, silakan saudara kerjakan ya. Disesuaikan dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Silakan disiapkan pertanyaan jika ada yang dirasa kesulitan. Oke, untuk buktinya ini saya rasa tidak akan saya bahas hari ini ya. Saya akan membahas bukti pada minggu depan karena kita butuh konsentrasi lebih supaya saudara tidak overload ya semuanya dibahas hari ini. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan pembuktian pada quantifier dan saya akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas partisipasi hari ini dengan kalimat motivasi yang kurang lebih masih sama ya. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubt of today. So let us move forward with strong and active faith, gitu ya. Jadi satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita itu adalah keraguan-keraguan kita akan hari ini. Jadi ketika kita hari ini itu ragu-ragu untuk mencapai, kira-kira besok saya dapat A nggak ya, kira-kira saya besok dapat lulus nggak ya. Ketika kita akan fokus pada keraguan-raguan, maka kemungkinan kita tidak akan mencapai mimpi tersebut. Jadi itu akan menjadi batasan dari mimpi kita. Hingga marilah kita maju dengan keyakinan penuh bahwa kita itu bisa, kita itu aktif dan kita itu kuat. Itu adalah salah satu motivasi atau quote dari Pak Franklin Roosevelt. Semoga bisa digunakan oleh kalian semua. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.